Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran pemrograman mikroprosesor dan mikrokontroler. Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan kontrol aliran program dalam bahasa C. Oke. Materi yang pertama, yaitu instruksi kontrol aliran program. Yang dimaksud dengan instruksi kontrol aliran program adalah instruksi yang digunakan untuk mengatur aliran jalannya program yang kita tulis. Misalnya, menyeleksi, memilih pernyataan, atau melompati beberapa pernyataan. Dari beberapa instruksi kontrol aliran program, maka terdapat 5 contoh kontrol aliran program yang sering digunakan. Yang pertama adalah percabangan if, yang kedua percabangan if else, yang ketiga percabangan if else, yang keempat perulangan while, dan yang kelima adalah perulangan for. Oke, kami akan menyampaikan satu persatu tentang instruksi kontrol aliran program itu. Adalah instruksi percabangan if. Instruksi percabangan if biasanya digunakan untuk mengecek satu kondisi untuk satu blok jawaban. Bentuk flowchartnya adalah seperti gambar berikut. Bentuk penulisan dari instruksi percabangan if adalah if, kurung buka, uji benar atau salah, kurung tutup, lalu kurung kurawal buka, dan eksekusi blok jika ini benar, dan diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Berikutnya adalah contoh penggunaan instruksi percabangan if dengan kasus pemrograman sebagai berikut. Jika SW1 yang terhubung dengan pin A.0 ini ditekan, maka semua LED yang terhubung dengan port C akan menyala. Dan jika SW2 yang terhubung dengan pin A.1 ini ditekan, maka semua LED yang terhubung dengan port C akan padam. Dari kasus pemrograman ini, maka kode programnya adalah seperti pada gambar di sebelah kiri. Instruksi yang pertama adalah if pin A.0 sama dengan 0, maka port C sama dengan 0B11111111. Instruksi yang pertama ini adalah untuk menyelesaikan kasus pemrograman yang pertama. Instruksi yang kedua adalah if pin A.1 sama dengan 0, maka port C sama dengan 0B000000. Instruksi yang kedua ini adalah untuk menyelesaikan kasus pemrograman yang kedua. Dari hasil eksekusi instruksi berikut adalah jika SW1 kita tekan, maka semua LED yang terhubung dengan port C akan menyala. Dan jika SW2 kita tekan, maka semua LED yang terhubung dengan port C akan padam. Kami ulangi, jika SW1 ditekan, maka semua LED yang terhubung dengan port C akan menyala. Dan jika SW2 ditekan, maka semua LED yang terhubung dengan port C akan padam. Berikutnya adalah tentang instruksi percabangan if else. Fungsi dari instruksi percabangan if else adalah digunakan untuk mengecek satu kondisi untuk 2 blok jawaban. Bentuk flowchartnya adalah seperti gambar berikut. Cara penulisan dari instruksi percabangan if else adalah if dalam kurung uji benar atau salah, lalu diawali dengan kurung kurawal buka, dan eksekusi blok program jika benar, diakhiri dengan kurung kurawal tutup, lalu else kurung kurawal buka, eksekusi blok program jika salah, dan diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Contoh berikutnya adalah contoh penggunaan instruksi percabangan if else.
Kasus pemrogramannya adalah jika SW1 yang terhubung dengan pin A.0 ini kita tekan, maka semua LED yang terhubung dengan port C akan menyala. Akan tetapi, jika SW1 yang terhubung dengan pin A.0 ini kita lepas, maka semua LED yang terhubung dengan port C akan padam. Dari kasus pemrograman ini, jika kita menggunakan instruksi percabangan if-else, maka kode programnya adalah seperti pada gambar di sebelah kiri. Kode program yang digunakan adalah if pin A.0 sama dengan 0, maka port C sama dengan 0B 11111111. Lalu instruksi berikutnya adalah else port C sama dengan 0B 00000000. Instruksi yang pertama adalah untuk mengecek kondisi pada saat SW1 ditekan. Sedangkan instruksi yang kedua adalah untuk mengeksekusi kondisi pada saat SW1 dilepas. Dari kode program ini, maka hasil eksekusinya adalah jika SW1 ditekan, maka semua LED yang terhubung dengan port C akan menyala. Akan tetapi, jika SW1 dilepas, maka semua LED yang terhubung dengan port C akan padam. Kami ulangi, dari hasil eksekusi kode program pada gambar sebelah kiri, maka jika SW1 ditekan, maka semua LED yang terhubung dengan port C akan menyala. Akan tetapi, jika SW1 dilepas, maka semua LED yang terhubung dengan port C akan padam. Instruksi selanjutnya adalah percabangan if, else, if, else. Percabangan if, else digunakan untuk mengecek beberapa kondisi yang berkaitan. Bentuk flowchartnya adalah seperti gambar berikut. Cara penulisan dari instruksi percabangan if, else adalah if dalam kurung uji benar atau salah, kurung kurawal buka, lalu eksekusi blok program jika benar, kurung kurawal tutup, else if, lalu uji benar dalam kurung uji benar atau salah, lalu kurung kurawal buka, eksekusi blok jika benar, kurung kurawal tutup, else if lagi, dan dalam kurung uji benar atau salah, kurung kurawal buka, eksekusi blok program jika benar, dan kurung kurawal tutup, lalu diakhiri dengan else, kurung kurawal buka, dan eksekusi blok program jika salah, dan diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Contoh berikutnya adalah penggunaan instruksi percabangan if, else. Kasus pemrogramannya adalah jika SW1 yang terhubung dengan pin A.0 ini ditekan, maka LED D1 akan menyala. Jika SW2 yang terhubung dengan pin A.1 ditekan, maka LED D1 dan LED D2 akan menyala. Jika SW3 yang terhubung dengan pin A.2 ini ditekan, maka LED D1, LED D2, dan LED D3 akan menyala. Dan jika SW4 yang terhubung dengan pin A.3 ini ditekan, maka LED D1, D2, D3, dan D4 akan menyala. Dari kasus pemrograman ini, dapat kita buat kode program dengan menggunakan instruksi percabangan if, else. Instruksinya adalah sebagai berikut. If pin A.0 sama dengan 0, maka port C sama dengan 0B
Lalu else if pin A.1 sama dengan 0, maka port C sama dengan 0B 00000011. Berikutnya else if pin A.2 sama dengan 0, maka port C sama dengan 0B 00000111. Dan berikutnya else if pin A.3 sama dengan 0, maka port C sama dengan 0B 00001111. Dan yang terakhir else port C sama dengan 0B 00000000. Instruksi yang pertama ini digunakan untuk mengecek kondisi SW1. Instruksi yang kedua digunakan untuk mengecek kondisi SW2. Instruksi yang ketiga digunakan untuk mengecek SW3. Dan instruksi yang keempat digunakan untuk mengecek kondisi SW4. Dari kode program ini, maka hasilnya adalah jika SW1 kita tekan, maka LED D1 akan menyala. Jika SW2 kita tekan, maka LED D1 dan LED D2 akan menyala. Jika kita lepas, maka semua LED akan padam. Jika SW3 kita tekan, maka D1, D2, dan D3 yang menyala. Dan jika kita lepas, maka akan padam. Dan jika SW4 ini kita tekan, maka D1, D2, D3, dan D4 akan menyala. Dan jika kita lepas, maka lampu akan padam. Berikutnya adalah tentang perulangan while. Instruksi perulangan while biasanya digunakan untuk perulangan jika kondisi yang diuji bernilai benar. Bentuk flowchart-nya adalah seperti gambar berikut. Cara penulisan dari instruksi perulangan while adalah while dalam kurung uji benar atau salah, lalu kurung kurawal buka, dan dilanjutkan dengan blok program jika bernilai benar, dan diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Untuk lebih memahami tentang instruksi perulangan while, silahkan amati contoh berikut. Contoh berikutnya adalah penggunaan instruksi perulangan while. Kasus pemrogramannya adalah jika SW1 yang terhubung dengan pin A.0 ini kita tekan, maka kondisi flip-flop akan diulang secara terus-menerus. Dari kasus pemrograman ini, maka bentuk kode programnya adalah seperti pada gambar di sebelah kiri. Dalam hal ini, kita membutuhkan satu buah variabel global yang kita beri nama dengan kondisi. Variabel kondisi ini berguna untuk menyimpan nilai hasil penekanan dari SW1. Setelah selesai membuat variabel global, maka instruksi yang digunakan adalah yang pertama, kondisi sama dengan pin A.0. Instruksi ini berguna untuk mengecek kondisi penekanan pada SW1. Instruksi yang berikutnya adalah while kondisi sama dengan 0. Lalu di dalam while ini adalah program yang digunakan untuk membuat lampu flip-flop. Dari hasil eksekusi program pada sebelah kiri ini, maka hasilnya adalah jika SW1 kita tekan, maka kondisi flip-flop akan diulang secara terus-menerus. Kondisi ini baru akan berhenti jika tombol reset ini kita tekan.
Jika kita tekan SW1 lagi, maka kondisi flip-flop akan diulang secara terus-menerus dan baru berhenti jika tombol reset kita tekan. Pembahasan yang selanjutnya adalah tentang instruksi perulangan for. Instruksi perulangan for biasanya digunakan untuk perulangan dengan kondisi dan syarat yang ditentukan. Bentuk flowchart dari instruksi perulangan for dapat diamati pada gambar berikut. Perbedaan antara instruksi perulangan for dengan instruksi perulangan while adalah instruksi perulangan while akan dilakukan secara terus-menerus selama kondisi bernilai benar. Sedangkan instruksi perulangan for akan dilakukan dalam jumlah tertentu sesuai dengan syarat yang dimasukkan atau syarat yang ditentukan. Cara penulisan dari instruksi perulangan for adalah for kondisi awal, titik koma, kondisi, uji kondisi, titik koma, lalu aksi. Lalu dilanjutkan dengan kurung kurawal buka dan blok program yang akan diulang jika kondisi bernilai benar dan diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Contoh berikutnya adalah penggunaan instruksi perulangan for. Kasus pemrograman dalam contoh kali ini adalah jika SW1 yang terhubung dengan pin A.0 ini ditekan, maka kondisi flip-flop akan diulang sebanyak 3 kali. Dari kasus pemrograman ini, maka bentuk programnya dapat dilihat pada gambar di sebelah kiri. Dalam kasus ini, kita membutuhkan satu variabel global yang diberi nama variabel ulang. Variabel ulang ini berguna untuk menentukan berapa kali perulangan akan dilakukan. Setelah selesai menyatakan variabel global, maka instruksi utamanya adalah if pin A.0 sama dengan 0, maka for ulang sama dengan 0, titik koma, ulang kurang dari 3, titik koma, ulang plus plus. Lalu di dalam for ini adalah kode program untuk lampu flip-flop. Instruksi if ini berguna untuk mengecek kondisi penekanan pada SW1. Sedangkan instruksi for ini berguna untuk menentukan berapa kali perulangan dilakukan dengan syarat ulang dengan kondisi awal sama dengan 0 dan ulang kurang dari 3. Ulang kurang dari 3 ini adalah untuk menentukan berapa kali jumlah perulangan akan dilakukan. Di sini nilai 3 kita dapat ganti dengan jumlah perulangan yang kita inginkan. Dari kode program ini, maka hasilnya adalah jika SW1 kita tekan, maka akan diulang sebanyak 3 kali. Saya ulangi, jika SW1 ditekan, maka 1, 2, 3, berhenti. Tadi adalah penjelasan tentang kontrol aliran program bahasa C. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa dalam video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.